Swastiastu. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selamat ya. Anak-anak ingat, selama anak-anak beraktivitas di rumah maupun di luar rumah, anak-anak harus selalu menerapkan pola 3M ya. Yang pertama adalah memakai masker. Terus M yang kedua adalah mencuci tangan dan menjaga jarak ketika anak-anak berada di tempat umum ya. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di video kali ini, Ibu akan memberikan anak-anak materi yang pertama yaitu pengertian ekosistem, komponen ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan yang terakhir adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Setiap makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya anak-anak. Ada lingkungan yang berupa bagian yang hidup dan ada lingkungan yang berupa bagian tak hidup. Nah, secara umum, komponen ekosistem di dunia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komponen ekosistem abiotik. Yang kedua adalah komponen ekosistem biotik. Nah, anak-anak, yang bagaimana dimaksud dengan komponen ekosistem abiotik dan biotik? Anak simak penjelasan Ibu ya. Komponen ekosistem abiotik terdiri dari makhluk tak hidup. Ya, contohnya adalah air, udara, cahaya matahari, suhu, dan tanah. Suhu sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Di lingkungan yang bersuhu dingin, hanya beberapa hewan yang berbulu tebal yang bisa hidup di sana, anak-anak. Sementara di lingkungan yang suhunya panas dan sedikit airnya, hanya beberapa tumbuhan yang bisa hidup di sana. Contohnya adalah kaktus. Air merupakan komponen ekosistem abiotik yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia. Tanah merupakan komponen ekosistem abiotik yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat hidupnya. Nah, tanah juga berperan bagi tumbuhan sebagai tempat hidup daripada tumbuhan tersebut, anak-anak. Cahaya matahari merupakan sumber energi terbesar bagi makhluk hidup. Nah, cahaya matahari ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membuat makanan yang kita kenal dengan nama fotosintesis. Nah, hasil dari fotosintesis adalah oksigen. Oksigen ini diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita lanjut ke komponen biotik. Nah, anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan komponen biotik? Ya, betul sekali jawabannya ya. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Makhluk itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap komponen biotik, baik itu hewan, manusia, dan tumbuhan, memiliki perannya masing-masing. Ada yang disebut dengan produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri dan mampu menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang lain. Nah, di sini komponen biotik yang dikatakan sebagai produsen adalah tumbuhan, anak-anak ya, atau bisa dikenal dengan istilah autotrof.
Autotrof adalah tumbuhan yang mampu membuat makanannya sendiri. Nah, tumbuhan adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri dengan melalui proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan komponen abiotik. Nah, komponen abiotik yang diperlukan oleh tumbuhan dalam melakukan fotosintesis adalah cahaya matahari dan air, ya. Konsumen. Nah, konsumen di sini diartikan sebagai pemakan. Dalam komponen biotik yang dikategorikan sebagai konsumen adalah hewan dan manusia. Nah, hewan dan manusia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dia membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan. Nah, untuk itu yang digolongkan sebagai konsumen adalah hewan dan manusia. Konsumen ada beberapa tingkat, anak-anak, ya. Ada yang dikenal dengan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, sampai dengan konsumen tingkat 4. Konsumen tingkat pertama atau konsumen primer adalah konsumen yang memakan tumbuhan secara langsung. Hewan yang memakan tumbuhan secara langsung itu dikenal dengan nama konsumen tingkat 1 atau pertama. Contoh hewan yang dikategorikan sebagai konsumen tingkat 1, contohnya adalah sapi, kambing, dan banyak lainnya. Hewan yang memakan konsumen primer disebut dengan konsumen tingkat 2 atau juga bisa disebut dengan konsumen sekunder. Contohnya adalah ular. Nah, ular dikatakan sebagai konsumen tingkat 2 karena dia memakan tikus. Tikus di dalam rantai makanan dikenal dengan konsumen tingkat 1. Hewan yang memakan konsumen sekunder dikenal dengan konsumen tingkat 3. Nah, contoh konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Burung elang memakan ular, sementara tadi dijelaskan ular adalah konsumen tingkat 2. Nah, yang terakhir adalah konsumen tingkat 4. Konsumen tingkat 4 juga dikenal dengan istilah konsumen puncak. Nah, biasanya konsumen tingkat 4 ini adalah manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Manusia dan hewan tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri dan menggunakan bahan makanan yang dihasilkan oleh produsen. Jadi, hewan dan manusia sangat bergantung pada produsen. Hubungan antara produsen dan konsumen dapat digambarkan dalam bentuk piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu gambaran secara umum yang berhubungan antar komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Piramida makanan ini menggambarkan sebuah interaksi antar komponen biotik. Dalam sebuah ekosistem, tumbuhan sebagai produsen mempunyai jumlah populasi yang lebih besar dibandingkan dari konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya hingga sampai konsumen puncak. Berdasarkan dari tingkat populasi ini, bisa digambarkan sebuah diagram berbentuk piramida. Nah, itu tadi materi tentang komponen ekosistem. Selanjutnya kita lanjutkan dengan jenis-jenis ekosistem. Silakan anak-anak simak dengan baik ya. Secara garis besar, ekosistem di dunia ini dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang dimaksud dengan ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari ekosistem buatan adalah ekosistem sawah, ekosistem bendungan. Itu tadi adalah contoh-contoh dari ekosistem buatan yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sekarang kita lanjut ke ekosistem alami anak-anak ya. Nah,
Secara garis besar, ekosistem alami itu dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Ya, nah ekosistem air dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. Nah, anak bisa lihat gambar di samping. Ekosistem darat dibedakan menjadi 5, anak-anak. Yang pertama adalah ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem tundra, ekosistem taiga, dan yang terakhir adalah ekosistem sabana. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami tentang jenis-jenis ekosistem yang ada di dunia ini, anak-anak simak ciri-ciri jenis ekosistem berikut ini ya. Ciri-ciri ekosistem padang rumput adalah yang pertama, membentang dari daerah tropis hingga ke subtropis, berada di hamparan lahan yang datar atau sedikit berbukit kecil, curah hujan rendah yakni sekitar 25 hingga 30 cm per tahun, penguapan tinggi, terkadang terjadi kekeringan parah, hewan didominasi oleh herbivora dan karnivora. Kemudian ciri-ciri ekosistem padang pasir dan atau gurun. Yang pertama, merupakan bagian dari ekosistem darat atau terestrial, memiliki curah hujan yang sangat sedikit, yakni di bawah 25 cm per tahun, laju penguapan atau evaporasi sangat tinggi, mempunyai perubahan suhu yang sangat ekstrim, tanahnya berupa pasir yang sangat kering. Kemudian ciri-ciri ekosistem tundra. Hampir semua wilayahnya tertutup oleh salju atau es, memiliki musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan terang, di mana tanah di bawah permukaan beku secara permanen. Ciri-ciri ekosistem hutan adalah berada pada wilayah beriklim tropis, tanahnya subur, tidak memiliki musim kemarau, memiliki curah hujan tinggi, dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya ciri-ciri ekosistem taiga. Yang pertama, berada pada iklim subtropis, curah hujan sekitar 35-40 cm per tahun. Tumbuhan yang tumbuh pada bioma ini berjenis homogen karena hanya terdiri dari satu spesies pohon saja. Nah, anak-anak masih semangat untuk belajar ya? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Anak, simak gambar yang Ibu berikan ya. Silakan anak-anak. Nah, anak-anak bisa melihat gambar yang Ibu berikan kan? Nah, sekarang anak-anak coba analisis apakah makanan yang mereka makan itu jenisnya sama apa berbeda? Bagaimana anak-anak? Iya, betul sekali ya. Dari gambar terlihat bahwa setiap hewan memiliki jenis makanannya masing-masing ya. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Tumbuhan yang dimakan adalah bisa berupa rumput dan biji-bijian. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Sementara hewan omnivora adalah hewan pemakan segala-galanya. Nah, segala-galanya di sini maksudnya adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Nah, anak-anak perhatikan 3 gambar yang sudah ditayangkan. Nah, menurut kalian, komponen ekosistem apa yang dapat dilihat dari gambar tersebut? Ya, betul ya, komponen ekosistem biotik. Nah, sekarang
Analisislah apakah makanan yang mereka makan jenisnya sama. Ya, betul ya. Masing-masing hewan dikategorikan berdasarkan jenis makanannya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar kelinci. Nah, berdasarkan jenis makanannya, kelinci makanannya adalah tumbuhan. Sehingga kelinci dikategorikan hewan herbivora. Selanjutnya, gambar kucing yang sedang memakan ikan. Nah, berdasarkan kategori makanannya, kucing dikategorikan sebagai hewan karnivora atau hewan pemakan hewan. Selanjutnya, betul ya, berdasarkan jenis makanannya, ayam tergolong Nah, setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu, kita ketahui bersama bahwa ekosistem di dunia ini sangat banyak dan indah ya. Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus menjaganya untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, Nana, untuk hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat belajar anak-anak. Sampai jumpa.